Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Visual Routing Problem atau VRP. Nah, VRP ini apa sih? Atau Visual Routing Problems, yaitu masalah rute kendaraan adalah tantangan optimasi dalam logistik yang bertujuan untuk menentukan rute terbaik bagi armada kendaraan yang harus mengantarkan barang atau layanan ke sejumlah pelanggan. Masalah ini muncul ketika perusahaan harus memutuskan bagaimana cara mendistribusikan barang dari suatu tempat ke beberapa depot ke berbagai lokasi pelanggan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya atau waktu perjalanan sambil tetap mematuhi batasan seperti kapasitas kendaraan dan waktu pengantaran. Secara keseluruhan, VRP adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dalam sektor logistik. Nah, kita ada menggunakan 3 truk dengan kapasitas 100 barang dengan depot di titik 0.0. Dengan menggunakan 8 pelanggan dengan permintaan barang dan lokasinya berbeda-beda. Nah, ini ada 8 pelanggan dengan permintaan berbeda-beda dengan satu truknya itu 100 barang dengan lokasi tersebut. Contoh, pelanggan A permintaan barangnya 50 dengan lokasi 2,2.3 koordinatnya itu ya. Lalu contoh lagi seperti di pelanggan F atau pelanggan ke-6 itu menggunakan permintaan barang 20 dengan titik lokasi koordinatnya 7.9. Nah, catatannya yaitu bahwa setiap truk harus kembali ke depot setelah mengantarkan barang. Lalu kendala yang harus dipenuhi, kapasitas truk maksimum adalah 100 barang saja dan jarak minimal harus dipenuhi. Tujuan dari optimasi yaitu pertama meminimalkan total biaya perjalanan atau waktu tempuh, jadi mengurangi biaya yang keluar secara kebanyakan. Yang kedua, memastikan kapasitas kendaraan tidak terlampaui. Yang ketiga, memastikan setiap kendaraan mulai dan berakhir di depot. Yang keempat, meminimalkan waktu keterlambatan dalam pemenuhan permintaan pelanggan. Dengan memenuhi tujuan optimasi ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya, menekan biaya, dan memberikan layanan pengiriman yang cepat dan andal dalam pelanggan. Metode yang umum digunakan ada 2, yaitu greedy algorithm dan metode heuristik. Nah, metode algorithm mengambil keputusan dan memilih pelanggan terdekat terlebih dahulu atau berdasarkan permintaan terbesar, meskipun seringkali tidak memberikan solusi optimal. Yang kedua, metode heuristik seperti algoritma Nearest-Neighbor atau Tabu Search. Penjelasan singkat tentang metode ini dan bagaimana ia bisa digunakan untuk mencari solusi mendekati optimal dalam VRP atau Visual Routing Problem. Nah, pemecahan masalah dengan greedy algorithm yang pertama memulai dari depot. Setiap truk memulai rutenya dari depot yaitu titik koordinat 0.0. Yang kedua, pilih pelanggan terdekat. Dari posisi saat ini, truk akan memilih pelanggan terdekat yang belum dilayani. Dengan memilih pelanggan terdekat, kita mengurangi jarak yang ditempuh truk dalam setiap langkahnya, yang pada akhirnya mengurangi total jarak perjalanan. Yang ketiga, periksa kapasitas truk. Setelah menentukan pelanggan berikutnya, cek apakah kapasitas truk masih memungkinkan untuk memuat permintaan pelanggan tersebut. Jika kapasitas truk mencukupi, tambahkan pelanggan ke rute truk. Jika tidak, truk harus kembali ke depot untuk mengosongkan muatan dan memulai kembali dengan rute terbarunya. Yang keempat, yaitu kembali ke depot. Setelah semua pelanggan bisa dilayani dalam kapasitas truk terpenuhi atau tidak ada pelanggan terdekat yang dapat dilayani, truk akan kembali ke depot. Proses ini diulang hingga semua pelanggan terlayani. Yang terakhir atau kelima, yaitu lanjutkan dengan truk lain jika ada.
Jika masih ada pelanggan yang belum terlayani, setelah truk pertama kembali ke depot, proses dilanjutkan dengan truk berikutnya dengan langkah-langkah yang sama. Nah, ini solusinya bukan truk yang itu. Truk pertama yaitu depot A, dari depot ke kota A, lalu ke pelanggan E, kembali lagi ke depot. Total barang yang diangkut yaitu 90 atau di bawah ke kapasitas maksimal yaitu 90 dari 100. Alasannya rute pelanggan A dan pelanggan E adalah pelanggan yang cukup dekat dengan depot dan bisa dilayani tanpa melalui batas kapasitas. Untuk truk kedua yaitu dari depot ke pelanggan B, pelanggan G dan ke F dan kembali lagi ke depot ke depot. Total barang yang diangkut yaitu 80 barang, yaitu 20 kurang dari yang maksimalnya yaitu 100. Alasannya pelanggan B, G, dan F saling berdekatan sehingga dapat dilayani dengan efisien dalam sekali perjalanan saja. Lalu yang ketiga rute ke depot, dari depot ke pelanggan C, pelanggan D, dan pelanggan H dan kembali lagi ke depot. Total barang diangkut yaitu 90 atau kurang 10 dari maksimalnya yaitu 100. Alasan rutenya yaitu pelanggan C, D, dan H memiliki permintaan besar dan terletak relatif jauh sehingga efisien untuk dilayani oleh satu truk saja. Hasil akhirnya yaitu total jarak tempuh dihitung dengan menggunakan jarak antar pelanggan berdasarkan koordinatnya. Yang kedua, efisien waktu dan biaya. Dengan rute ini, biaya dan waktu tempuh dapat diminimalkan sesuai kapasitas dan permintaan pelanggan. Pendekatan ini menghasilkan rute yang mendekati optimal dengan total keterpenuhan kapasitas di setiap truk tanpa melebihi batas maksimal, sehingga seluruh pelanggan dapat dilayani dengan keefisien dalam sekali perjalanan untuk masing-masing truknya. Nah, ini ada grafik untuk perjalanan truk tersebut. Contoh nih, dari depot ke E dan ke A dan kembali lagi ke depot. Untuk truk kedua tadi dari depot ke pelanggan C, D, H dan kembali lagi ke depot, dan terakhir dari depot ke pelanggan B, pelanggan G, dan paling jauh yaitu pelanggan F dan kembali lagi ke depot. Setiap rute ditandai dengan warna berbeda-beda dan depot ditandai dengan titik merah. Setiap titik mewakili posisi pelanggan dilayani oleh masing-masing truk dalam rute tersebut. Nah, kesimpulannya adalah Greedy Algorithm cocok untuk menyelesaikan VRP dalam kasus yang lebih kecil atau sederhana. Namun tetapi mungkin memerlukan metode lain untuk situasi yang lebih kompleks agar mencapai hasil yang lebih optimal. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang VRP ini atau Facial Recognition Problem. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.